Aku selalu mendengar tentang bintang jatuh. Tapi kenapa manusia menyebutnya bintang jatuh? Apakah benar bintang bisa jatuh? Padahal bintang ukurannya besar sekali. Aku ingin tahu, sebenarnya apa yang terjadi ketika cahaya itu muncul? Ah, Meto, manusia sering salah kaprah. Bintang jatuh itu sebenarnya bukan bintang. Itu adalah meteor seperti kamu, yang masuk ke atmosfer bumi dan terbakar. Benarkah? Jadi cahaya terang panjang yang kulihat itu bukan bintang besar seperti matahari? Betul, Meto. Itu hanyalah batuan kecil dari luar angkasa yang meluncur cepat dan terbakar karena gesekan udara. Fenomena itu disebut meteor. Meto semakin penasaran dan ingin mengalami sendiri bagaimana rasanya memasuki atmosfer. Kalau begitu, apakah aku juga bisa jadi meteor yang bercahaya di langit bumi? Tentu bisa, Meto. Kamu adalah serpihan kecil komet. Kalau kamu masuk atmosfer, gesekan dengan udara akan membuatmu panas dan menyala. Tapi hati-hati, tidak semua meteor sampai ke permukaan. Sebagian besar terbakar habis di udara. Wah, jadi itu sebabnya cahaya itu cepat hilang? Ya, fenomena ini terjadi karena sebagian besar meteor memiliki ukuran yang sangat kecil. Sebenarnya, rentang ukurannya sungguh luar biasa, ada yang seukuran butiran debu halus atau sebutir pasir yang hampir tak terlihat, hingga yang hanya sedikit lebih besar. Ketika objek sekecil ini memasuki atmosfer bumi pada kecepatan tinggi, mereka akan terbakar habis atau menguap sepenuhnya karena gesekan hebat dengan molekul udara, menghasilkan jejak cahaya yang kita sebut bintang jatuh. Meto mulai menuruni ruang angkasa menuju bumi. Aku merasakan tarikan gravitasi bumi, ternyata kuat sekali. Jadi gravitasi ini yang menarik benda-benda luar angkasa? Benar, karena gaya gravitasi, meteor akan tertarik masuk ke atmosfer bumi. Saat memasuki lapisan udara, kecepatannya yang sangat tinggi membuatnya bergesekan kuat dengan atmosfer, menghasilkan panas luar biasa hingga tampak sebagai cahaya terang di langit. Proses ini bisa membuat meteor hancur sebelum menyentuh tanah, namun beberapa yang cukup besar dapat bertahan dan jatuh sebagai meteorit di permukaan bumi. Di sebuah desa, seorang siswi bernama Cindy melihat cahaya terang di langit. Wow, bintang jatuh. Indah sekali. Tapi, kenapa bisa muncul cahaya begitu cepat? Apa bintangnya benar-benar jatuh dari langit? Bukan bintang. Aku meteor. Batu kecil yang sedang terbakar karena gesekan udara. Batu? Jadi selama ini yang kita lihat itu bukan bintang panas seperti matahari, tapi cuma bongkahan batu luar angkasa yang kebetulan memantulkan cahaya dan lewat dekat bumi? Benar, bintang sangat besar. Tidak mungkin jatuh ke bumi. Cindy, dengarkan ya. Fenomena yang kamu lihat disebut meteor. Ketika aku masuk atmosfer dengan kecepatan sangat tinggi, gesekan udara membuatku terbakar dan memancarkan cahaya. Inilah yang manusia sebut bintang jatuh. Berarti, itu adalah proses fisika, bukan bintang yang benar-benar jatuh? Tepat, bahkan kalau ada meteoroid yang tidak habis terbakar dan jatuh ke tanah, itu disebut meteorit. Wah, jadi ternyata ada 3 istilah berbeda yang sering disangka sama. Ketika benda itu masih berada di luar angkasa, ukurannya kecil dan bergerak bebas, namanya meteoroid. Begitu memasuki atmosfer bumi, gesekan dengan udara membuatnya membara dan menghasilkan cahaya terang, sehingga berubah disebut meteor. Lalu jika bagian dari benda tersebut berhasil bertahan dari panas dan tekanan saat jatuh, kemudian benar-benar mencapai permukaan tanah, barulah disebut meteorit. Jadi setiap tahap perjalanan benda itu punya nama sendiri sesuai posisinya. Kamu sangat cepat menangkapnya. Tubuh Meto perlahan mulai mengecil. Sepertinya tubuhku mulai habis. Tapi aku senang bisa berbagi ilmu tentang meteor. Terima kasih, Meto. Sekarang aku tahu bahwa bintang jatuh bukan benar-benar bintang, tapi batuan kecil yang terbakar. Belajarlah terus tentang alam semesta. Semakin jauh kamu menelusurinya, semakin banyak hal menarik, unik, dan menakjubkan yang bisa kamu temukan. Dari bintang-bintang yang lahir dan meledak, planet-planet asing yang mungkin menyimpan kehidupan,
hingga fenomena misterius yang belum mampu dijelaskan sepenuhnya oleh sains, semuanya menunggu untuk dipelajari. Semesta ini begitu luas dan penuh kejutan, dan setiap pengetahuan baru yang kamu dapatkan selalu membuka pintu menuju pertanyaan yang lebih besar. Jangan pernah berhenti penasaran, karena rasa ingin tahu adalah langkah pertama untuk memahami keajaiban ruang dan waktu. Cindy tersenyum, kini ia paham arti bintang jatuh. Aku akan menjelaskan ini ke teman-temanku. Meteor adalah fenomena IPA yang menunjukkan proses gesekan, panas, dan cahaya di atmosfer. Indah, tapi juga penuh ilmu. Dan begitulah, rasa penasaran kecil dapat membuka pengetahuan besar tentang alam semesta.